Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah hari panen raya kelihatannya. Atau belum panen raya kan? Panen raya. Panen raya melon ya di daerah Kawalu ya kan? Kan Kawalu. Di daerah Taman Sari sih sebetulnya nama ini. Taman Sari, tapi Perbatasan kecamatan. Oh, perbatasan Kawalu masih Iya. ya. Mohon di kota Tasikmalaya ada Kang Ohan di sini sebagai penggagas, inspirator, sekaligus owner kelihatannya nih dari sebuah perkebunan. Sok atuh kumaha cerita tadi teh bisa di awalnya itu ini lahan ini seperti apa, kemudian dengan dengan filosofi hidup yang sederhana gitu tapi luar biasa kan tadi. Jadi alhamdulillah hari ini memang panen raya Ini baru pertama. baru pertama. Oh, mohon. Jadi ini ada sekitar 6 jenis tanaman di sini yang dikembangkan. 6 tanaman. Nah, sengaja saya angkat melon dulu karena melon tuh memang banyak yang diminati lah, terutama khusus Kota Tasik. Kan Kota Tasik itu jujur saja tidak tumbuh pohon melon tuh. Oh gitu. Iya, tidak tumbuh karena kalau orang Tasik butuh melon pasti ngambil disuplai dari Jawa. Jadi Tasik tuh tidak cocok tumbuh. Itu karena memang stigma atau iya. selama ini paradigmanya begitu, pohonnya mau jadi sana di Tasik mah cenah. Karena melon memang tumbuhnya itu harus di bawah 400 mdpl. Harus yang daerah panas. Oh, agak panas justru. Agak panas. Ya. Kalau di Depok merenan macet saya juga nanti. Nah, kedua sulit untuk tumbuh itu musim hujan. Nah, jadi babari lodok di Sunda. Oh, mohon. Babari lodok. Nah, makanya ketika abdi panen, makanya ketika abdi panen, kamari mas tadi rugikan kan didongkapan ku Profesor Basit di IPB. Oh, di IPB. Oh, Profesor Basit itu kan guru besar di IPB. Dongkap apa sih kan? Kayak iya di Tasik teh kan mungkin jadi 2 musim hujan. Iya galau deh, coba halus. Dia kagum dongkap ke Tasik waktu itu teh. Nah, makanya ketika dijelaskan abdi gaduh anak muda, ya dia gitu. Berapa orang itu? Di sini anak muda yang intinya itu ada 5 orang. 5 orang. Ya? Baru 5 orang. Tapi tim supportnya mah ada 25 orang. Tim support, tim intinya itu ada 5 orang. Itu keilmuan di bidang ininya. Sengaja ternyata pas dengan ilmu gitu. Dia tidak fokus hanya ke tanaman, fokus juga ke tanah. Betul. Diatur tanah itu harus pH-nya berapa, karakternya itu harus betul dirubah. Dan dia juga belajar bagaimana suhu dingin itu supaya kelembabannya bisa diatur, jarak tanamnya diperlebar gitu. Terus makanan jamur misal yang menggerogoti melon itu apa? Iya. Nah, berarti dikurangan nutrisi apa, dikurangan protein apa yang merangsang jamur itu cepat tumbuh. Sampai diatur begitu. Iya. Dan dia nguliknya sampai gitu, padahal otodidak tuh ya, Masya Allah. Otodidak. Nah, alhamdulillah ternyata walaupun di atas 400 mdpl juga musim hujan, ya tidak terpengaruh. Jalan terus gitu ya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan kelihatan sekali hijau. Makanya harusnya itu melon memang bisa di kota-kota atau di dataran, harus pakai greenhouse. Kalau di kota. Kalau di daerah seperti ini pakai greenhouse menjadi jadi di itu ya, mohon dikondisikan. Cuman tidak menginspirasi para petani, lamun bertani harus pakai greenhouse. Gitu. Nah, cek abdi teh urang mah panon poin lagi 100%, iklim lagi bagus. Namun yang di negara lain pakai greenhouse ya cocok. Wajar karena memang banyak nanam pakai greenhouse. Pakai greenhouse tetap. Di mana? Di Langan Banjar. Oh ya? Iya,
pakai greenhouse. Jadi nggak bisa Itu kada diajar ke dia gitu. Bergina Makanya- greenhouse itu kan lumayan mahal. Jadi ke para petani itu langsung ngarangkok set umumnya nganggo GH mah, nganggo greenhouse mah modalnya terus petani mah berarti modal tenaga. Nah di dia mah konvensional teh sengaja ingin menginspirasi para anak muda petani sok modal tenaga kan bisa teu kudu make GH, teu kudu make greenhouse. Modalnya tenaga ayo diajar. Ngetak ke tanah anak kumaha bedengna jarak tanamna berapa, ngatur pH anak kudu sabaraha, cara ngukurna kumaha gitu ya teh. Iya mah mudah diduplikasi nah kepada Iya. petani teh. Jadi dipermudah orang teh kan tujuan pertanian teh jangan mun geus ngobrol make GH mah geus rumit teh pertanian teh. Ya, encan saungna, encan melakna gitu sudah ratusan juta. Ya modal tenaga tak ya mah. Modal tenaga makanya iya potensi anak muda nu nganggur jadi ada 3 potensi. Jadi potensi orang nganggur, kedua potensi lahan nu nganggur, Nganggur ya. nah, terus ada potensi uang yang nganggur. Mengapa Iya. tidak dikolaborasikan? Jadi sebuah produktivitas yang bisa menghasilkan bagi semua Iya. orang. Ini modal berapa segini nih? Modal Kurang- rata-rata ini satu pohon teh 8.000 Satu pohon ya. satu pohon. Dari mulai ngoret, ngolah sampai ke pupuk, pestisida sampai ke panen lah. Nah, cuma karena Rp8.000. Rp8.000. Hmm. Gitu. Cuma karena ini mah ada sentuhan digitalnya, ada Rp2.000 buat konten, jadi 10.000. Nah itu digitalnya apa tuh? dijual cara Nah, jadi digitalnya di cara jualnya aja, di hilirnya, bukan di hulunya. Karena niat memberdayakan para petani, jadi hulunya mah teu di digital kan, namun di digital kan petani malah nganggur gitu. Iya teh. Ya, Karena rahasianya sudah terbuka begitu ya kalau Ya. dulu. iya. Sudah we dikonvenkeun supaya tanah-tanah nu kosong teh produktif. Nah, di hilirnya ngawa digital, jadi ada pos buat digitalnya yaitu bikin kontennya, buat iklan di TikTok, di Facebook. Satu pohon rata-rata berapa? Rata-rata minimal Biji. 2 kilo. 2 kilo itu 2 kilo itu di satu buah, satu biji. satu buah. Dibuat satu buah biar nutrisinya bagus. Ini mah karena sensasi petik melon bukan melon di pasaran. Makanya ini mah manis insya Allah. Manis banget Ya, karena gitu. dibuat satu Gitu teh ya. satu pohon satu ini. Satu pohon satu buah ya. dibuat 2 kilo. Nah dijual 1 kilonya 15.000. 1 kilo 15.000. 15.000 jadi 30. Iya. Modal tadi 10.000. 10.000 2 kali lipat dari. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sederhana ya, Masya Allah. Ya kita punya kekayaan yang luar biasa kan Indonesia ini. Sampai kan saya sering kan kalau berjalan seperti ini, kunjungan ke sejumlah potensi-potensi negara ini yang luar biasa. Saya punya tagline, negara ini tidak layak miskin kan. Kita ini tidak layak miskin. Mau kemana kita pergi di Indonesia ini sangat mungkin produktif semuanya, melangkah. Kalau bahasa Kus-Plus kan dulu kolam susu, kita mau lempar ini aja sudah bisa tumbuh berkembang luar biasa. Menarik kan. Jadi tapi mereka yang tadi 5 orang pertama itu pernah belajar keluar juga kan? Pernah Pernah kursus belajar, begitu. terutama yang satu orang itu pernah 5 kali gagal dia. Cuma ketika dievaluasi ini gagalnya kata saya itu dalam hal bagaimana manajemen ketepatan waktu. Misal saya atur ini kan masa nyemai berapa lama, terus memupuk berapa lama butuh. Nah itu kadang-kadang mereka tidak termanage pupuk. Jadi misal kurang nyebor, kurang nyiram itu berdampak. Oh gitu ya. Jadi harus terukur, air terukur. Jadi tanaman itu untuk menang lapar. Jadi temenang salah ngasih makanan, misal bayi kene pupuknya naon, Iya. terus iya. ke masa pertumbuhan daun pupuknya apa, nah ketika dibedah kok anak gitu, oh, nah mungkin menjadi paknya sok makanan buktikan itu masa pertumbuhan buah pupuknya apa gitu, supaya manis buahnya kunaon dia tahu, cuman dia tidak bisa memanage buah, tidak jadikan sebuah SOP. Iya. Gitu.
Nah, orang mah geus biasa nyeun SOP-nya ada tukang ngagerakeun jelema. Ya SOP sareng sop teh pan enak teh geuning sop teh. Nah, jadi Apalagi sekarang sop kambing, sop ini kalau lagi hujan begini Masya Allah. Nah SOP-nya. dina itu ge Ustaz dina rawit dibuat SOP. Sami cabai rawit itu Amin. ge. Oh, gitu. Jadi ketinggian 35 hari. Tingginya harus berapa? Melon gen. Umur sabulan daunnya kudu sabaraha hiji. Dia tahu, tapi terjadikan SOP gitu. Nu sajeun pararek kunaon? Berarti kurang nutrisi nu ieu sok kumacarana ngudag nu ieu. Terus engke pas berbuah, daun tong loba teuing supaya fokus kana buah. Kudu sabaraha hiji daunna? 25 apa? Itu di pruning, dipiceuna. Picenan tinggal 25 aja ya. Oh, 325 aja gitu. Tapi hanya satu kali berbuah juga ya. Satu kali ini. Jadi berapa bulan tuh kan dari mulai menyemai sampai panen begini 2 bulan setengah ya. Ya, Jadi 3 bulan kalau mau tiap minggu itu berarti harus berapa kali lahan ini gitu. Iya. Tapi tidak bisa berdekatan. Harus radius 2 kilo. Tapi dia tidak punya musim tertentu. Dia tidak punya musim. Tergantung kepada menanam gitu. Iya. Kalau menanamnya misalkan Iya. Bagus tadi lah bagus yang pertama. iya. Cuman nggak bisa berdekatan. Misal minggu ini panen yang ini, minggu ini panen yang ini. Jadi satu varietas itu mesti 1 kali tanam. Harus habis. Dia itu punya hama yang memang ketika disemprot itu punya imunitas. Iya. Jadi hama itu ketika disemprot sekali, paeh endog mah henteu. Kuat ku pestisida nu tengah mari teu kuat. Ditaikeun deui paeh memang, tapi anaknya mah kebal. Nah, makanya situsnya dimatikan dulu. Diganti bibit awal baru ya. Karena hama sendiri kan bisa tetap bertahan hidup itu berarti kan membutuhkan nutrisi juga dan nutrisinya dari situ Dari ya. situ, hanya dari Makanya melonnya itu dimatikan, dihabiskan dulu baru diganti dan dengan diganti otomatis hamanya mati ya. Oh memang jadi kalau begitu nggak bisa berdekatan harus jauhnya berapa Ya, 2 ini kiloan per 2 kiloan minimal. Ya itu juga nggak masalah kan mengoptimalkan lahan-lahan seperti itu. Masya Allah, jazakallah khair jaza, ini luar biasa nih kreativitas dan inovasi yang harus ya nanti seharusnya saya bawa anak-anak santri nih ke sini nih untuk belajar banyak nanti insya Allah. Kemarin Kang Yahya anaknya MSI ya, banyak punya belajar yang di Depok. Kang PR abdi teh iya SDM ini kan lagi mencetak dulu SDM-nya nanti. Betul. Kalau udah SDM-nya banyak udah tersertifikasi lah menurut kayak Tasik Digital ini ya, jadi sudah punya ya, SDM-nya banyak. Ya, alhamdulillah jadi mulai disbam dan cukup bangga mereka bisa mandiri gitu. Walaupun tidak ada kaitannya dengan kita, cuman mereka bisa tetap silaturahmi dengan kita dan bahkan mereka yang jadi guru kita sendiri. Iya. Mereka toh yang lebih bisa memahami Proses tentang pembelajaran betul. Iya, subhanallah. Ini semuanya berapa luas tadi? Ini sekitar hampir 1 hektar ini. Hampir 1 hektar sadayana. 600 berapa Ada ya? melonnya sendiri berapa luas? Melonnya 6.000 pohon kalau melon. 6.000 pohon itu berapa? Satu pohon 1 meter gitu? Satu pohon setengah meter. Setengah meter ya? Jadi satu batang rata-rata 28 pohon. Satu bata itu. Satu batang. Jadi sekarang ini ada 6.000 pohon. 6.000 pohon. Cuman kan sekarang bukan melon saja kan. Ada labu madu. Oh gitu. Ya, nanti di belakang Ustaz bisa lihat labu madu. Dan sudah siap petik juga belum? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Terus ada semangka. Oh, semangka kapan tuh Semangka panennya? seminggu lagi. Oh, aduh. Ini susah saya bisa pulang kalau gini. Harus. Ada melon golden. Warna oranye. Oh iya, yang warna-warni. Oranye. Golden. Melon golden 3 harian lagi. Oh gitu ya. Jadi sengaja biar ini jadi wisata lah panjang. Iya, kan ya seperti tadi barangkali mungkin tidak hanya di melon ya. Ya. Setiap pekan tuh selalu ada selalu ada panen gitu.
panen semangka dan seterusnya. Ini melonnya tadi 6.000 ya. 6.000. 6.000 berarti 6.000 pohon itu 12 tonan. 12 ton rata-rata. 12 ton kali 12 ton kan 12.000 kan ya. Iya. 12.000 kali 30.000 dong ya. Oh iya, kalau pohon kan 6.000, 6 kali 30.000. Iya. Biasa 180 jutaan lah. Insya Allah omset 90 segitu. jatuh. Omsetnya. Insya Allah. Jadi anak-anak ini ada berlima kan ya. Iya, berlima. Yang berlima ini kan mereka juga lumayan kalau dalam waktu 2,5 bulan, 3 bulan lah ya hitungannya mereka punya income Lumayan yang cukup mereka. lah insya Allah. Udah di atas UMK lah. UMK kalau rata-rata ya 10 juta saja udah selama 3 bulan Dia itu udah lumayan. dia kebagian rata-rata sekitar 4 sampai 5 juta 4 sampai 5 juta untuk per hitungan bulan, kalau dihitung per bulan gitu. per bulannya. Iya. Berarti dalam satu, ya kalau hitungan tadi katakanlah, ini kan digarap sama yang 5 orang tadi kan Iya. intinya. Kalau yang support tadi sampai berapa orang? 20. Ah, itu mah tim ininya, tim tenaga kasarnya. Oh gitu ya. Yang bagian ngolah lahan, tapi tidak hadir tiap saat, Tidak itu mah tiap hanya di saat. awal saja. Yang digaji mah yang bulanan itu yang mereka Iya, tapi mereka nggak digaji, bagi hasil. bagi hasil. Jadi kita sebagai investornya, berikut juga yang memanage. Ngomong-ngomong total habis berapa kurang lebih itu tadi? Total 120-an. 120 juta Ya. habisnya untuk satu kali musim. Iya, Satu musim ini ya. iya. Karena kan kita bukan melon saja. Kalau melon saja masih sekitar 60 jutaan. Kalau melon saja. Kan satu melon, satu pohon melon itu sekitar 10.000. Iya tadi kan 10.000 ya. 10.000 kali 60 Iya, kali 6 kali 6.000 6.000 pohon kali 10.000. berarti kan 60 juta. 60 juta. Sekarang lagi ngeriset juga. Waluh madu sabaraha modalna. Jadi omset sabaraha, nah orang beli berarti sabaraha. Itu baru dilatih baru teh kudu tahu bisnis pertanian teh, kudu tahu bisnisnya, bukan hanya Iya produksinya. betul, Kan, hitungan gitu. bisnisnya harus masuk. Iya, makanya Kalau mau bisnis ya. betul. Jadi agrobisnis itu memang menjanjikan tuh yang kayak tadi kan. Tapi kalau buat sekedar wisata ya kan ada omsetnya dari wisatanya orang. Betul. Ya masuk lokasi wisata aja udah dapat income-nya kan dari situ. Itu. Belum. Kalau itu mah. Jadi Nanti ini. mereka itu dilatih bagaimana cara produksi pertanian, plus manajerial pertanian, keuangan di pertanian, dan memasarkan pertanian. Kalau tidak include, petani itu hanya kuriak tinggal daki, cik Sunda mah. Iya Apa- itu apa persoalan. ngajual? Iya persoalan sekarang pertanian kan itu. Jadi ya ini mudah-mudahan ya untuk untuk Kang Ohan sendiri kan bisa lebih berkembang nantinya insya Allah, dan kita bisa lihat di beberapa, bukan hanya ini kan, Bukan. bagaimana nanti mengatasi berbagai kawasan ya pertanian masyarakat ini juga dengan terintegrasi yang tadi itu sampai ke hilirnya juga gitu kan. Itu yang justru kita harapkan. Kemarin lucunya, maksud bukan lucunya. Sebentar dulu, ngomong-ngomong ada background pertanian nggak dulu di kuliah? Iya. Ustaz apa? Kuliah dulu di apa? Mah takdir Allahnya itu sekolah saat Di sekolah. Sampai SMP. sampai SMP SMP kita gening. ngejahit. Sekolah formal ini. Oh, sekolah ya. Kalau tidak formal mah di Iya. mana-mana gening. Sekolah mas sama gitu. Terus ngejahitnya, ngejahit itu Ngejahit, ngabordel, teh. memang daerah Tasik ya, kawasan bordir. Itu tah. Daerah mana asalnya dulu, Kang Ohan? Daerah di Pemarican, daerah Banjar. Oh, Pemarican, Banjar. Uniknya Pemarican. Abdi mah terus ke itu Ciamis. Tangkap oncor. Rangkap lancar di atas. Paling mah jalan nanti di itu tuh di Salopa. Oh, iya. Oh, naik ka luhur dahsyat. Da uih nanti ka ditu ka Pangandaran. Pemarican. Oh, Pangandaran. Kan sama-sama dahsyat itu. Nah, dulu mah tuh motor ke
sonten tak boleh mati tak ya no keresahan cete pemisanes Pak Kiai mah sana wah itu sesaat sana itu karena dia harus pulang lagi kan segera tuh naiknya udah naik apa jalannya udah curam wah motor pun susah gitu tapi alhamdulillah Jadi hari dari situ belajar sejarah bisnis mah naon ketika gaduh ide teh tos we dilakukan we sambil belajar. betul Alhamdulillah. Jadi tina ngajahit terus punya bisnis passion. Nah, eta namanya gudang abdi papayun-payun yang dua. passion Mohon ada melan acu koko. mohon ada Lompat karena digital. Gitu. kanggo pemasaranana Pemasaran hiburan. apa namanya kemarin tuh Tasik Digital Natif. Natif. Ya, TDN. iya Ustaz kantos kali. dia kantos badai ngintun jalmi teh tak can ieuwaikeun insyaallah tapi niat mah atas pan upami saya kieu mah anak-anak kita juga bisa dikintun misalkan selama 1 minggu di sini biayanya berapa terus pertama untuk digitalnya terus ininya juga mereka belajar mungkin ini salah satu pilihan ya yang insyaallah akan kita lakukan untuk anak-anak baru nih. Nah anak-anak lama juga santri kami kan nggak banyak sekitar 70-an aja. Nah tapi kan kita ingin mereka betul-betul memahami kehidupan. Saya sering istilahkan sekolah saya itu school of life sebenarnya, sekolah kehidupan. Dan itu yang harus dibangun. Iya. Ayo nu magang di Bogor, sekolah bisnis. Ya nu magang. Ini ke di pertanian kan nu magang di SMK pertanian. Ya. Jadi nggak bantos. Ya kadenan. Ya. Yang tidak kalah penting justru akan bikin SMK. Siap. Tidak boleh ada kelas. SMK-nya itu udah. Sekarang misalkan anak-anak itu masuk digital dulu, digital mereka udah selesai kuasai. Sekarang masuk ke perkebunan. Kamu masuk ke perkebunan. Ininya juga judul SMK-nya jangan SMK misalkan perkantoran kayak gitu. Itu spesifik. Ini udah SMK kehidupan lah gitu lah. Jadi betul kan? SMK kehidupan pokoknya masuk SMK ini dia hidup gitu insyaallah gitu ya. Nah, itu kan yang menarik justru di situ. Saya sudah punya kan SMK-nya namanya SMK Broadcasting sebenarnya di bidang broadcasting. Pengennya sih nggak begitu konsepnya. Kita ingin rekrut orang, kemudian kita taruh di mana sekian minggu, di sini sekian minggu, itu akan saya coba, ya sekolah menengah kehidupan lah gitu kira-kira. bukan kejuruan lagi, juru itu udah bingung sekarang. Ada juru mau ke tengah. Ya, ke tengah ya. Itu kejuruan. Ya. Nah, sekolah kejurusan mestinya jurusan. Nah, makanya saya lebih cenderung SMK itu lebih ke SMK kehidupan itu. Jadi dia seperti tadi belajar IT-nya juga, belajar ininya juga semua. Sekolah merdeka. Iya, kalau formalnya terserah lah, ambil formal apa namanya, tetapi yang paling penting justru di situ. Nilai yang akan kita kembangkannya itu. Biasa kan kolaborasi nanti kan. Siap. Nanti saya kirim misalkan untuk digitalnya, terus di sininya, terus bahasa juga. Ya. Kita mau buat kayak gitu insya Allah. Bahasa misalkan kita siapkan 6 bulan di misalkan di Kampung Inggris yang di Bandung atau yang di mana di Kediri umpamanya, terus yang bahasa Arabnya juga 1 minggu, terus gitu aja. Itu jauh lebih Ya. asik sekolah itu. Ya, aplikatifnya. Dan ya sampai bisa. Iya. Ya kalau ini kan 2,5 bulan itu bagaimana dia mulai dari A sampai Z sampai panen, dia berhasil tidak berhasil itu 2,5 bulan di sini kan. Ya. Kan gitu ya, khusus untuk agro. Iya. Untuk agro digital. Gitu. Jadi karena ini bisnis nyari cash flow, ada yang cash flow harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu. Iya. Ceng rawit itu harian. Kalau itu menarik Harian itu. terus. Itu sekarang berapa ini? Apa? Nah, ada berapa luas?
itu hanya 35 bata, sekitar 1.200 pohon. 1.200 pohon. Terus itunya panennya tiap hari berapa kilo? Rata-rata itu kalau di tiap hari kan panennya 2 hari sekali. 2 hari sekali? Iya, 2 hari sekali. Bisa panen sampai 70 kilo. Per panen Per itu? panennya. Jadi sekitar sehari rata 35 kilo. 35 kilo, rata-rata cabai 50 aja. 50.000? Iya, 50.000 per kilo. Sekarang itu? Iya, sekarang. Kan cabai itu kadang-kadang naik kan. Mohon. 60, 70, wah kira bagus. Kan nggak gejret 40, tapi tara jauh-jauh tinggi. 40. Tapi rata-rata jadi 50. Iya 50 lah. Jadi 50 lumayan 1,5 juta mah itu Per hari? per hari itu Karena kan dapat. 3.000, Iya, 35 kilo ya. iya 35 kilo. Ini subhanallah. Jadi per hari itu 1,5 juta. Iya, luasnya 35 bata. Ya kan kalau hitungan kan dari per hari ya. Kalau per 2 hari berarti kan 3 juta. 5 kilo. Per pohon rata-rata 1 kilo Ini sampai ini. sampai mati. Minimal 1 kilo minimal. Ya, minimal. 5 kiloan. Iya 5 kiloan. 5 kilo itu sampai Dari buah pertama sampai terakhir kan. terakhir itu 5 kilo ya rata-rata Satu produksi. tahun. Dalam 1 tahun. Mulai panen biasanya berapa bulan? 3 bulan. Oh 3 bulan pertama. Puasa dulu mun karena eta mah cabai sama cengkeh. Nah ini kan udah 2 nih. Apalagi tadi? Ada semangka. Kalau semangka berapa luas? Sama. Oh, semangka mah cuman 500 pohon nyobaan dulu. Lagi di uji coba ini. Kalau melon sama rawit, cengkeh. Tapi sudah dicoba manis ya? Oh sudah. Yang itu nanti bisa coba kan? Sayang semangka mah belum matang sih. Gitu. Kalau melon mah udah Iya, insya Allah. iya. Kalau melon ya, dan cengkeh rawit tos di SOP kan. Jadi Laras. alhamdulillah lah uji cobanya terus langsung gagal deh gitu. Karena terus di riset gitu. Tinggal ngaduplikasi, cuman pas mau ngaduplikasi SDM-nya salib. Itu gue itu bingung ngerti SDM jadi percayakan ke orang lain mah ngerti jadi. Berapa pohon sekarang? Ada sekitar 1.500-an. 1.500-an pohon. Ya kalau labu madu bisa disetok buahnya jadi nyantai. Walaupun teu kapanen sensasi petik labu, labu itu bisa bertahan sampai 1 tahun ya bertahan. Iya, dia masih terus Iya. tumbuh. Asal ngereutna sing leres ulah dipotel yeuna. Yang paling tua itu paling enak kalau labu. Labu berapa pohon tadi? 1.500. 500 ya, alhamdulillah. Masya Allah. Selain labu apa lagi? Tadi kan ada 4 jenis ya. Ada kaboca, Kaboca teh naon? Kan? kaboca teh iya kan waluh kamu warna oranye. Oh walu. Aneh saya gitu. Itu tuh bareng ini. Jadi melon golden 500-an. Ada melon golden. Kalau balon gandula harganya berapa itu? Itu 20.000 Oh, 1 kilonya ya. kilonya. Nah lebih ketinggalan teh saya gitu lah. Mulus golden. Cuman berat, tidak bisa lebih. Ini bisa dikatakan organik semua. Enggak campuran. Ada campuran itunya ya. Oke. Di kombinasi lah. Nutrisi-nutrisi yang berasal dari kimia ya. Cuman produknya sendiri kan sudah pernah masuk laboratorium. Oh sudah. Jadi Kandungannya kemanisannya. apa, kemanisan segala macam. Kalau kandungannya belum ya. Cuman kalau tingkat kemanisan sudah masuk termasuk bagus gitu di atas katanya break 12. Nggak tahu tuh break tahun itu. Ukuran manis katanya. Istilah mereka lah itu. Break 12. Alhamdulillah obrolan yang luar biasa nih. Santai, saya berkunjung ke apa namanya tadi kan? Agro digital Tasikmalaya. Agro Digital Tasikmalaya. Selain di Tasikmalaya ada?
Sudah dirintis juga. Nah, kemarin baru nyoba. Tadi kan ada tetap potensi yang nganggur 3, San. Orang nganggur, lahan nganggur, dan uang nganggur. Nah, kemarin nyoba mau nyentuh ada uang nganggur yang DKM. Nah, DKM kan banyak uang yang nganggur sebelum dibangun. Iya. Nah, juga ada jamaah masjid yang nganggur. Nganggur. Betul. Tinggal lahan. Terus DKM tuh punya tanah wakaf yang nganggur juga. Ada coba kombinasi. Sentuh kemarin udah 2 kali panen. Dan profit Yang bagus. sebelah mana? Di Cicurug. Cicurug Sukabumi? Cicurug ini. Oh, Cicurug Tasikmalaya masih. Oh, Cicurug Tasik. Dan tahu bahwa ini Berapa luas? itu 100 bata. 100 bata sekitar berapa ya? 3.000 pohon lah. Kurang lah 30 pohon mau. Iya, iya. Ya, sekitar segitulah. Nah, uang DKM dipakai ini mengelola pertanian dan jamaahnya digerakkan. Dan karena ini punya masjid, dijualnya masyarakat antusias. Iya, sangat luar biasa. Luar biasa, dibeli sama jamaah. Dan nah, Sudah sejam. Dinikmati itu. Soalnya ini membuat gagas, nah kan banyak kok gitu. nah makanya minta dampingan. Oh, pendampingan ya. Pendampingan. Jadi ada sharing. Menggunakan uang masjid. Iya, Betul. tapi ada garansi Ada dalam- garansi, ada garansi. atau istilah lainnya mungkin lebih ke asuransi ya. Kayak asuransi pertanian kan ada. Ada, ya. Sebenarnya itu bisa menggunakan asuransi yang dimiliki oleh pemerintah, dari pemerintah itu asuransinya. Mereka mana? Oh, mangga tuh, atuh nuhun. Itu ngaja ka di ningali eta. Nuhun, Oh, tadi bisa. asda bukan bener. Oh, gitu. Asda mah tadi. Oh gitu. Oke, ya. Mohon. Nuhun lah. Kedah teras ini model urban farming kan? Ini model urban farming. Mohon insya Allah. Urban farming seperti ini kan bisa dilakukan juga seperti di Depok. Cuman kalau di Depok saya kan tidak menggunakan lahan landed kayak begini. Iya. Kita bisa pakai lahan yang ke atas kan, Oh iya betul. ya kan? Atau paling tidak di bagian atas tuh atap itu atau rooftop itu bisa kita ya lakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dengan ini ya Kang ya, dengan polybag gitu. Ya, polybag. Bisa ya, Bisa. karena benih-benihnya juga pakai polybag tuh kelihatan. Iya. Itu apa yang benih-benih? Apa? Kayaknya sudah tidak hujan nih. Oh masih ya, Masih. greens. Iya betul. Itunya apa? Itu yang di polybag apa kan? Yang mana? Itu teh produk ini engkol. Jadi Oh engkol. jadi yang tadi yang 25 orang itu kan kerjanya hanya bagian kasar aja ya. Nah, sementara itu supaya tidak nganggur, betul. mereka di rumah-rumahnya itu ada tanaman juga yang mereka rawat sendiri. Gitu. Itu menarik itu. Nah, kayak bawang, engkol, lalap-lalapan gitu di polibegan. Nah, ketika panen atau ada kunjungan, ditarik barangnya dijual di polibegan, di potan. Jadi dia punya pendapatan sendiri gitu. Iya, itu kan. Dari situ. Saya waktu ka sawah ka gunung teh aya deui ti mah bawangna kajual. Ari eta anu dina eta teh naon? Anu di polybag itu nih. Mohon eta bangsa benih-benihna kan, benih engkol. Benih. Oh gitu. Tapi engkol di ini. Kalau benih melon aya? Benih melon teu can. Oh, belum ya. Kalau nanam melonnya sendiri langsung biji. Karena tidak bisa menggaransi kalau nanam melon mah. Harus ada perawatan khusus. Iya, iya. Beda dengan engkol mah asal dibinihkeun jeung engkol anu di daerah panas, kan aya engkol daerah dingin, aya engkol daerah panas. Nah, ini engkol daerah panas. Ini mah. Dan ini termasuk agak panas ya kalau Agak Depok, panas. kalau Tasik ini ya. Jadi bisa dibawa ke rumah masing-masing. Kemarin engkol banyak di desa, terus Karyo. Saya profesor. Jadi sebelum kan sayur mah umurnya sebulan. Iya. Kalau sayuran sebulan. Beres. Kalau sayuran mah tidak. Langsung deh. Ayeuna polybag kan mantap. Saya nu polybag mah. Saya aya nu disebut mah itu seueur. Kuping podcast dia mah kedah sambil jalan gitu. Ini gitu, dia orang jalan sekedik. Jangan sekian ya. Ngango eta. Jangan lupa like, share,
subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.